Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 yang menganalisis jurnal ke-9 dengan judul jurnal Development of Mathematical Thinking Through Integration of Ethnomathematics Folklore Game in Math Instruction. Kami dari kelompok 9 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Mas Khairul Agus Wijaya dengan NIM 410141935. Yang kedua ada Mbak Listia Hikmawati NIM 41101211010. Yang ketiga ada Mbak Dinda Nurul Komariah dengan NIM 41101211011 dan yang terakhir ada saya sendiri Brigita Wanda Pangestika dengan NIM 41101121012. Identitas jurnal pada jurnal ke-9 ini yang pertama ada judul yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu judulnya Development of Mathematical Thinking Through Integration of Mathematics Folklore Game in Math Instruction. Pengarang dari jurnal ini ada 2 orang, yang pertama Abu Houderfous dan yang kedua ada Miriam Amit. Jurnal ini terbit pada tahun 2018. Kami menganalisis jurnal pada halaman 617 sampai 630, volume 14, nomor kedua. Nama jurnalnya adalah Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education dengan nomor ISSN 13058215 dengan nomor EISSN yaitu 13058223 dengan DOI-nya itu 10.12973 garis miring EJMSTE garis miring 80626. Pada jurnal ini akan dibahas tentang yang pertama, pengertian esensi matematika, yang kedua, pengembangan historis dari pendekatan etnomatematika, yang ketiga ada aspek politik etnomatematika, yang keempat ada teori konstruktivis Lev Vygotsky dan hubungannya dengan etnomatematika, yang kelima ada pentingnya mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya, yang keenam ada kontribusi kurikulum etnomatematika, yang ketujuh ada berbagai pendekatan terkait kurikulum etnomatematika, yang kedelapan ada usulan pengembangan kurikulum etnomatematika, yang kesembilan tentang apa itu permainan matematika, yang kesepuluh pembahasan dari keterangan yang ada di atas, dan yang 11 ada ringkasan dan sarannya. Selanjutnya ada pendahuluan. Sebagai pendidik yang berpengalaman, khususnya dalam pembelajaran matematika, kita dapat mengkaitkan bahwa pada saat ini terdapat berbagai tantangan, seperti halnya motivasi yang rendah dalam belajar matematika, kemudian ada juga kesulitan untuk memahami konsep matematika, dan masih banyak lagi kesulitan-kesulitan yang lain yang berdampak negatif terhadap prestasi akademik dan menyebabkan proses pembelajaran matematika itu sendiri menjadi tidak menyenangkan dan tidak disenangi oleh peserta didik. Sehingga pada jurnal ini ditemukan suatu solusi dengan mengintegrasikan pembelajaran budaya dan matematika dengan memanfaatkan permainan cerita rakyat etnomatematik dari budaya siswa yang berisi berbagai nilai matematika, serta nantinya dapat digunakan dalam pembelajaran matematika sebagai alat bantu pembelajaran. Strategi ini diharapkan nantinya dapat membantu dalam mengembangkan konsep diri siswa dan membantu dalam menyederhanakan materi pembelajaran dan membuat subjek lebih mudah diakses atau pembelajarannya itu sendiri lebih mudah untuk diterima oleh siswa. Nah, selain itu karena siswa-siswa ini kan masih anak-anak ya, usia remaja, maka mereka ini sebenarnya masih sedang di fase asik-asiknya bermain. Nah, sehingga permainan tradisional yang biasa mereka mainkan di rumah atau di sekitar lingkungan sekolah, ini merupakan salah satu cara yang sangat baik untuk melibatkan siswa secara langsung terhadap suatu subjek atau pembelajaran. Secara umum, permainan tradisional atau suatu game itu bisa membantu mengasosiasikan matematika dengan kesenangan siswa dan dapat membantu mengurangi efek negatif siswa berdasarkan pengalaman di masa lalu yang tidak berhasil dalam matematika itu sendiri. Nah, meski begitu, keunggulan permainan matematika ini tidak boleh dilakukan secara karena dapat mendistract pemikiran siswa sehingga menjadi tidak fokus. Kegiatan ini dapat dilakukan singkat secara 30 menit di akhir pembelajaran.
Bisa dilakukan setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Yang terpenting jangan terlalu sering diberikan ke siswa. Semakin mudah siswanya sebenarnya semakin sering melakukan kegiatan permainan matematika seperti itu. Mungkin pendidik bisa menyesuaikan berapa range usia siswa untuk yang tepat untuk dikasih sebuah game matematika itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Mbak Listia, dipersilahkan. Terima kasih. Yang selanjutnya ini adalah beberapa komponen yang akan kita bahas sebelum kita menginjak dalam pembahasan, di mana yang pertama itu adalah definisi esensi etnomatematika, yang kedua ialah perkembangan sejarah pendekatan etnomatematika, yang ketiga adalah dimensi politik etnomatematika, dan yang keempat adalah teori konstruktivis Levi-Koskis dan hubungan dengan etnomatematika. Dan yang kelima adalah pentingnya mengembangkan kurikulum yang terintegrasi nilai-nilai budaya. Yang keenam, kontribusi kurikulum matematika. Yang ketujuh, konsep pengembangan kurikulum matematika. Dan yang kedelapan adalah proposal pengembangan kurikulum matematis. Yang selanjutnya adalah komponen yang akan kita bahas sebelum menginjak dalam pembahasan, di mana yang pertama adalah definisi esensi etnomatematika, yang kedua perkembangan sejarah pendekatan etnomatematika, yang ketiga dimensi politik etnomatematika, dan yang keempat adalah teori konstruktivis Levi-Koskis dan hubungan dengan etnomatematika. Komponen yang selanjutnya adalah pentingnya mengembangkan kurikulum yang terintegrasi nilai-nilai budaya. Yang keenam, kontribusi kurikulum matematika. Yang ketujuh, konsep pengembangan kurikulum matematika. Dan yang kedelapan adalah proposal pengembangan kurikulum matematis. Komponen yang pertama ialah definisi dan esensi etnomatematika. Etnomatematika itu sendiri terdiri dari opini matematis orang yang muncul dari berbagai macam bentuk, yakni terdapat tertulis dan verbal, di mana pendidik memiliki pengaruh besar dalam membentuk batasan antara dua bidang matematika formal dan etnomatematika itu sendiri yang terintegrasi komprehensif dalam aktivitas matematika sehari-hari. Salah satu tujuan etnomatematika itu sendiri adalah mengakui adanya fakta bahwa ada sudut pandang yang berbeda dan menghormati hak setiap orang. Dengan kata lain, matematika dapat membantu mempromosikan toleransi di era kelimpahan yang tidak memiliki hal itu. Tujuan pengajaran matematika harus menemukan fakta-fakta baru tentang diri, masyarakat, dan budaya pelajar yang harus mampu membuat keputusan yang lebih baik dan merekonstruksi hubungan antara prinsip-prinsip matematika. Semua hal itu penting untuk pembangunan yang seimbang di setiap negara atau masyarakat luas. Yang selanjutnya adalah perkembangan sejarah pendekatan etnomatematis. Perkembangan pengetahuan matematika, khususnya perkembangan pengetahuan etnomatis, itu adalah dasar dalam pendidikan matematika. Hal ini telah berlangsung secara bertahap sesuai dengan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, di mana etnomatematika itu sendiri dikemukakan untuk pertama kalinya pada tahun 1970-an sampai dengan tahun 1980-an sebagai bidang baru dalam pendidikan matematika. Sehingga hal itu menjadi hal yang dipandang unik, yang dipandang baru dalam matematika itu sendiri. Pendekatan etnomatematik telah berkembang secara signifikan dalam 2 dekade terakhir ini, yang telah menyebar lebih luas dari sebelumnya. Sehingga pendekatan ini menjadi lebih banyak digunakan dan diimplementasikan dalam kurikulum oleh peneliti dan guru di seluruh dunia. Yang selanjutnya ialah dimensi politik etnomatematika. Etnomatematika itu dalam pendidikan dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya ialah pola pemerintahan di negara dan masyarakat tertentu. Hal ini tentunya karena adanya pengaruh badan pengatur dan pendidik yang bertindak secara bebas yang berdasarkan kriteria politik yang telah ditentukan oleh pemerintah. Seperti yang dikemukakan oleh De Ambrosio pada tahun 1999. Tidak hanya itu, perkembangan pendidikan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor eksternal atau asing. Menurut Berry dan Verdes, kita harus mewaspadai di mana situasi orang asing terlibat dalam pembuatan kurikulum.
karena hal itu merupakan sebuah pelanggaran kedaulatan bangsa yang dapat menyebabkan kurangnya kepekaan terhadap. Yang selanjutnya ialah teori konstruktivis Levi-Goskis dan hubungannya dengan etnomatematika. Terdapat gagasan yang termuat dalam teori Levi-Goskis, yakni interaksi sosial dan komunikasi verbal siswa dengan lingkungannya memenuhi peran kunci dalam perkembangan kognitif mereka. Hal ini dikemukakan oleh Driscoll pada tahun 2000. Vygotsky pada tahun 1978 merumuskan gagasan zona perkembangan proksimal, yaitu jarak di antara orang dewasa. Salah moco. Teori konstruktivis yang selanjutnya adalah teori konstruktivis Levi-Goskis dan hubungannya dengan etnomatematika, di mana terdapat gagasan utama dalam teori itu sendiri, yakni interaksi sosial dan komunikasi verbal siswa dengan lingkungannya memenuhi peran kunci dalam perkembangan kognitif mereka. Vygotsky pada tahun 1978 merumuskan adanya gagasan zona perkembangan proksimal, yaitu jarak antara tingkat perkembangan anak saat ini sebagaimana ditentukan oleh pemecahan masalah, dibombing oleh orang dewasa atau bekerjasama dengan teman sebaya yang memiliki kemampuan lebih tinggi darinya. Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan pemikiran ditentukan oleh bahasa, sehingga pembelajaran membutuhkan komunikasi yang interaktif. Dari teori ini kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya terdapat jarak antara perkembangan anak dengan orang dewasa, namun adanya juga kerjasama antara dirinya dengan teman sebayanya, di mana hal itu dapat ditentukan oleh bahasa, sehingga pembelajaran tentunya membutuhkan komunikasi yang interaktif. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Untuk Mbak Dinda dipersilahkan. Rek, raketok. Rek, dek, jangan rame-rame kamu. Untuk selanjutnya, pentingnya mengembangkan kurikulum yang terintegrasi nilai-nilai budaya. Etnomatematika menjadi salah satu tren pengembangan kurikulum yang mencakup ide matematika multikultural. Tren ini membuktikan pentingnya sentralitas etnomatematika, bahwa nilai-nilai budaya harus dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika. Menurut The Approsio pada tahun 2002, pendidikan mereka harus mengembangkan kurikulum informal yang mengacu pada kenyataan di mana siswa hidup. Pendidikan harus menanamkan rasa hormat terhadap budaya dan menanamkan nilai-nilai budaya. Pembelajaran matematika tanpa konteks budaya dalam dalih abstrak dan universal menjadi salah satu penyebab kegagalan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Mengajar matematika dengan sepenuh abstrak, simbolik, dan tidak berarti yang jauh dari aspek budaya bukan hanya tidak efektif, melainkan berbahaya bagi siswa. Karena siswa hanya akan menjadi pribadi yang pasif, hanya mengikuti pendidik yang mengikuti simbol-simbol yang ada. Namun, ketika siswa dihadapkan dengan nilai budaya matematika, mereka dapat menumbuhkan keinginan belajar dan dapat memecahkan masalah secara kompleks. Menurut Powell dan Frankenstein pada tahun 1997. Selanjutnya kontribusi kurikulum etnomatematika. Efektivitas pendidikan matematika dan pengaruhnya terhadap prestasi siswa merupakan salah satu alasan mengapa banyak peneliti mengembangkan dan menerapkan kurikulum etnomatematika. Studi yang telah dilakukan menunjukkan adanya keefektifan dalam aspek pendidikan matematika. Berikut beberapa peneliti. Yang pertama yaitu Lipka, Wong, dan Irke pada tahun 2012. Mereka melakukan penelitian di antara orang India, Amerika, dan Amerika Alaska yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya lokal pada pengajaran matematika untuk siswa. Selanjutnya, Amit dan Abu Qodir pada tahun 2015.
Mereka melakukan penelitian kepada populasi Baduy di Israel. Peneliti ini melakukan pengembangan kurikulum yang berbasis pada pengintegrasian nilai-nilai dan unsur budaya Baduy. Dan yang terakhir ada Farner, Massarwi, dan Bosti pada tahun 2013. Mereka melakukan penelitian terhadap guru prajabatan dan dalam jabatan, orang Arab dan Yahudi, serta agama sekuler untuk mengembangkan struktur, teoritas, dan analisis kurangnya keinginan siswa untuk berpartisipasi dalam kursus budaya bagi guru. Next. Selanjutnya ada konsep tentang pengembangan kurikulum etnomatematika. Ada 5 konsep tentang pengembangan kurikulum etnomatematika. Konsep yang pertama untuk kurikulum etnomatematika. Untuk kurikulum etnomatematika adalah pendekatan matematika. Ini bisa disebut matematika dalam konteks yang bermakna. Perspektif ini bersifat epistemologis, dalam arti matematika disajikan sebagai respon budaya terhadap kebutuhan manusia. Yang selanjutnya, konsep kedua, ethnomathematics adalah konten unik yang berada dari konsep matematika konvensional yang diajarkan di sebagian besar sekolah. Hal ini mencakup model khusus dan bentuk dekoratif, serta spasial yang digunakan dalam navigasi. Konsep yang selanjutnya, konsep ketiga, yaitu kurikulum dapat dibangun di atas gagasan bahwa etnomatematika adalah tahap yang lebih maju dan berpikir matematika. Tahap yang harus dilalui setiap anak dalam pendidikan matematika. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa pembelajaran matematika dimulai dari dunia matematika anak dan berkembang melalui dunia budaya matematika anak hingga ia tiba di dunia matematika global. Untuk konsep yang selanjutnya, yaitu konsep keempat, kurikulum etnomathematics dapat menjadi bagian matematika dari gagasan bahwa semua kelas berada dalam konteks budaya. Konteks ini mencakup nilai dan manfaat yang berkaitan dengan pembelajaran, tujuan pendidikan, teori budaya dan individu, metode pembelajaran, dan lingkungan kelas. Dan konsep yang terakhir, yaitu konsep kelima, mendukung integrasi prinsip dan metode dari budaya peserta didik dengan standar formal matematika akademik. Pengalaman matematika dari budaya peserta didik membantu peserta didik memahami bagaimana merumuskan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip matematika. Slide selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu tentang proposal pengembangan kurikulum etnomathematics. Selanjutnya proposal pengembangan kurikulum etnomathematics, yaitu proposal De Ambrosio. De Ambrosio adalah seorang peneliti matematika terkenal yang mengembangkan dan mengusulkan kurikulum baru di tahun 1980-an yang disebut Dasar Sosio-Budaya untuk Pendidikan Matematika. Proposal ini menekankan pentingnya mengintegrasikan aspek budaya dari pengajaran matematika dalam mata pelajaran. Di situ terdapat 3 aspek pada proposal De Ambrosio. Prinsip pertama, dalam rencananya, De Ambrosio mengacu pada prinsip membaca dan menulis dengan cara baru. Ketika dia membahas komitmen membaca dengan cara yang lebih baru seperti membaca film atau program TV. Dalam pandangannya, kemampuan membaca dan menulis melibatkan kemampuan matematika yang biasanya didasarkan pada pemahaman membaca dan menginterpretasikan grafik dan tabel. Prinsip kedua, matrokrary, yaitu kemampuan untuk mengambil kesimpulan dari data dan merumuskan hipotesis. Yang merupakan langkah awal untuk membentuk sikap intelektual. Yang terakhir, yaitu prinsip ketiga, teknokrasi yang sangat dekat dengan teknologi. Prinsip kedua, matrokrary, yaitu kemampuan untuk mengambil kesimpulan dari data dan merumuskan hipotesis. Yang merupakan langkah awal untuk membentuk sikap intelektual. Dan yang terakhir ada
yaitu prinsip ketiga, teknokrasi yang sangat dekat dengan teknologi. Dan selanjutnya, apa itu game matematika? Pendidikan harus membedakan antara aktivitas dan permainan. Menurut Gooch pada tahun 1999, menyatakan bahwa sebuah permainan perlu memiliki dua atau lebih permainan yang bergiliran, masing-masing bersaing untuk mencapai situasi kemenangan. Masing-masing dapat menggunakan beberapa pilihan tentang bagaimana bergerak setiap saat melalui bermain. Permainan matematika adalah aktivitas yang melibatkan tentang biasanya salah satu. Menurut Optit pada tahun 1991 mengatakan bahwa permainan matematika adalah aktivitas yang melibatkan tantangan biasanya satu lawan satu atau lebih, diantaranya oleh seperangkat aturan dan memiliki struktur dasar yang jelas. Biasanya memiliki titik akhir yang berbeda, memiliki tujuan kognitif matematika tertentu. Next. Selanjutnya terdapat manfaat menggunakan game. Keuntungan menggunakan permainan dalam program matematika telah dirangkum dalam sebuah artikel oleh Davis pada tahun 1995, yaitu yang pertama, situasi yang berarti untuk penerapan keterampilan matematika yang diciptakan oleh permainan. Yang selanjutnya, motivasi. Anak-anak dengan bebas memilih untuk berpartisipasi dan menikmati bermain. Selanjutnya, sikap positif. Permainan memberikan kesempatan untuk membangun konsep diri dan mengembangkan sikap positif terhadap matematika melalui pengurangan rasa takut atau kegagalan dalam kesalahan. Selanjutnya, peningkatan pembelajaran. Dibandingkan dengan kegiatan yang lebih formal, pembelajaran yang lebih besar dapat terjadi melalui permainan karena meningkatkan interaksi antara anak-anak, kesempatan untuk menguji ide-ide intuitif dan strategi pemecahan masalah. Yang selanjutnya, level yang berbeda. Game yang memungkinkan anak-anak untuk beroperasi pada level pemikiran yang berbeda dan untuk belajar dari satu sama lain dalam sekelompok anak yang bermain game. Selanjutnya, penilaian. Pemikiran anak-anak seringkali menjadi nyata melalui tindakan dan keputusan yang mereka buat selama permainan, sehingga guru memiliki kesempatan untuk melakukan diagnosis dan penilaian pembelajaran dalam situasi yang tidak mengancam. Selanjutnya, rumah dan sekolah. Game memberikan tugas interaktif langsung untuk sekolah dan rumah. Dan yang terakhir, kemandirian. Anak-anak dapat bekerja secara mandiri dari gurunya. Aturan main dan motivasi anak-anak biasanya membuat mereka tetap belajar. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Mas Khairul, dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang game matematika. Game matematika itu bentuknya itu agar permainan di kelas ini berhasil dan dapat menyampaikan pembelajaran matematika di kelas. Yang pertama itu game Polkre Bedouin. Dalam game Polkre Bedouin itu terdapat 3 bagian, yaitu pertama taaf, yang kedua muskat, dan yang ketiga sigil. Oke, yang pertama itu taaf, permainan tongkat. Itu merupakan 4 batang dengan panjang yang sama, dibuat dari cabang pohon tamariksa, akasia, atau kayu putih. Dengan ukuran yang berkisar 15-20 meter, kulit kayu dikupas setengah dari batangnya, dengan setengah lainnya tidak tersentuh, membiarkan batangnya membulat. Sisi yang dikupas disebut putih, dan yang lainnya hitam. Permainan ini haruskan pemain memutuskan jumlah batu-batu kecil genap, batu-batu kerikil genap untuk digunakan sebagai penanda. Setengah dari satu warna, setengah dari warna yang berbeda. Untuk setiap pemain, masing-masing batunya berdiameter kurang lebih 2 cm. Jika batunya tidak berguna, kotoran unta yang berfungsi. Susunan lubang persegi dibuat di tanah dengan ibu jari, yang oleh orang Badui disebut jari kaki.
untuk memindahkan batu dari lubang ke lubang dalam permainan. Permainan ini ditunjukkan untuk 2 pemain dengan masing-masing melempar tongkat secara bergantian dan setiap pemain menggerakkan batunya di papan sesuai dengan hasil lemparan tongkat di tanah atau batang pohon yang diletakkan di tanah. Untuk aturan untuk penilaian yaitu pertama, jika kita mendapatkan hitam dan 1 putih, itu kita mendapat 1 ta'ab atau 1 poin. Yang kedua, yaitu jika kita mendapat hitam dan 2 putih, itu kita mendapat 2 poin atau biasa dibilang 2 ta'ab. Yang ketiga yaitu mendapat putih dan 1 hitam. Yang keempat, hanya mendapat putih saja, maka kita akan mendapat 4 poin. Sedangkan untuk ketika kita mendapat kulit hitam, maka akan mendapat 6 poin dan berhak untuk lemparan lagi. Untuk aturan permainannya, setiap pemain memilih batu kerikil dengan warna yang sama dan menyusunnya di baris kotak di sisinya. Pemain bergiliran melempar tongkat dan memeriksa cara mereka mendarat. Sisi putih atau hitam menghadap ke atas. Permainan tidak akan dimulai sampai salah satu pemain membuat ta'ab dan 1 putih. Kombinasi warna menentukan poin yang diterima pemain. Permainan berlanjut melalui perhitungan poin yang diterima dengan setiap lemparan menggerakkan penanda seluruh papan sesuai dengan jumlah poin per giliran sampai semuanya tiba di sisi papan yang berlawanan, yaitu baris penanda lawan. Ini tujuan pendidikan matematika. Permainan ta'ab ini yang pertama yaitu siswa dapat merekam hitungan untuk setiap putaran dalam simbol numerik. Yang kedua, mempraktikkan tindakan matematika dengan menghitung dan menjumlahkan. Yang ketiga, mengembangkan strategi kemenangan dengan bermain berkali-kali dan refleksi. Yang keempat, mengkomunikasikan pemikiran mereka. Dan yang kelima, memiliki pengalaman informal dengan kesempatan memperhatikan hasil dari melempar tongkat. Yang selanjutnya yaitu muskat atau 5 stone game. Para pemain menggunakan penilaian mereka untuk membedakan antara kecil dan besar. Ukuran relatif seperti di foto, permainan ini ditunjukkan untuk 2 atau lebih pemain yang masing-masing pada gilirannya melempar muskat dan mendistribusikan batu-batu kecil sesuai dengan aturan setiap tahap. Tapi secara bergiliran mencakup lebih dari 2 pemain. Jadi di sini lebih dari 2 pemain bisa, misalkan dia bergiliran. Tujuan permainan di bidang matematika menghitung dan menjumlahkan bilangan 2. Mengelompokkan 4 kerikil menjadi permutasi yang memungkinkan. Merupakan bagian dari rangkaian lengkap partisi yang berjumlah 4. Jelas permainan ini membutuhkan kemampuan konsentrasi yang cukup. Yang selanjutnya yaitu SIGG. Papan SIGG Games dibuat setelah digali hingga kedalaman kurang lebih 3 cm. 25 lubang dibuat dengan jarak 2 cm dari satu sama lain dan dibuat dengan jari kaki. Membuat 5 baris dengan masing-masing 5 lubang. Susunan 5 kali 5 ini adalah permainan 2 pemain dengan masing-masing memiliki 12 penanda berbeda, yaitu batu, kotoran, unta kering, atau siput. Tidak seperti di catur, misalnya di Sega, bidak-bidak disusun menjadi 2 baris paling bawah isi papan yang berlawanan dengan masing-masing bidak menepati biji sangkar di samping bidak lainnya. Sebaliknya, mereka tersebar di seluruh papan. Di Sega, ada kepentingan strategis yang krusial untuk menepati tempat di papan untuk bidak seseorang sebelum memulai permainan, yang terkadang dapat menentukan antara menang dan kalah. Setiap pemain berusaha menuju situasi di mana sepotong dari pemain lain ditangkap, diapit di antara bidak-bidaknya. Kemungkinan dia untuk memakan bidak lawannya yaitu mengeluarkannya dari papan. Ketika dia selesai memakan, bidak secara kiasan itu adalah giliran pemain lain untuk bergerak dengan bidaknya. Batu hanya dapat dipindahkan ke kotak terbuka yang berdekatan, dan gerakan diagonal tidak diperbolehkan. Biasanya di awal permainan, beberapa pemain dapat diblok dan tidak bergerak. Membutuhkan perencanaan ke depan, analisis, dan beberapa intuisi di setiap langkah untuk bergerak di papan. Ini bisa menjadi permainan yang panjang, seperti halnya catur, permainan yang membutuhkan penggunaan intuisi dan kemampuan perencanaan yang canggih.
Untuk aturan permainannya, tiap lubang 5x5, pemain mengambil 12 keping warna. Permainan dimulai dengan menentukan bidak dalam lubang seperti yang ditentukan di bawah ini. Pemain pertama memilih 2 lubang untuk menempatinya dengan 2 buah miliknya sendiri. Kemudian pemain kedua menempatkan 2 buah miliknya di 2 buah lainnya. Dan seterusnya sampai pemain telah mengatur semua 12 buahnya. Setelah melemparkan bidak, permainan mulai gerakan diagonal dan permainan dimulai. Gerakan diagonal tidak diperbolehkan. Satu, memindahkan satu buah dapurnya ke lubang tengah dan kemudian lawannya bergerak. Permainan ini dimainkan secara bergiliran dengan menggerakkan satu bagian dan menyingkirkan lawan. Setiap kali seorang pemain menjebak bidak lawannya atau bidak di antara 2 bidak miliknya, baik secara horizontal maupun vertikal, bidak yang tertangkap dikeluarkan dan permainan dikatakan dimakan. Beberapa konfigurasi memungkinkan menjebak lebih dari satu bagian dalam satu waktu. Permainan berlanjut sampai salah satu pemain kehilangan semua bidaknya. Pemenangnya adalah orang yang memiliki bidak terakhir atau bidak di papan. Tujuan dalam bidang matematika yaitu pertama, menemukan kotak tengah di papan, memahami arah horizontal, vertikal, dan diagonal. Yang kedua, pengembangan pemikiran, kedua, penalaran logis, dan pemikiran ke depan. Yang ketiga, pemikiran strategis yang bertujuan untuk mengoptimalkan peluang memakan bidak lawan. Yang keempat, pengembangan strategi kemenangan, bermain berkali-kali, dan refleksi. Mengkomunikasikan pemikiran mereka. Oke, lanjut ke pembahasan. Game adalah kunci utama untuk pembelajaran berdasarkan pengalaman. Yang kedua, kreativitas juga dapat dibentuk dari game. Belajar adalah proses perkembangan yang lambat tanpa jalan pintas. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengharapkan hasil yang segera. Namun, dalam game, perkembangan itu dapat membentuk pribadi siswa secara perlahan dan tapi pasti. Selanjutnya, di lingkungan sosial anak dan khususnya ya, akan sumber pengaruh terbesar mereka. Kesimpulannya, kami menganggap etnomatika sebagai sarana untuk meningkatkan prestasi matematika siswa yang pada gilirannya akan merevolusi kemampuan mobilitas sosial mereka. Pendidik bertanggung jawab atas proses pembelajaran yang meliputi pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran berdasarkan integrasi elemen dan nilai budaya. Khususnya permainan etnomatika dalam pembelajaran matematika. Penggunaan permainan dari budaya siswa dan nilai budaya serta pengetahuan sebelumnya dalam upaya ini dapat memberikan kontribusi yang besar bagi proses belajar siswa, membantu mereka lebih memahami materi pelajaran, meningkatkan motivasi mereka, dan pada akhirnya meningkatkan prestasi mereka dalam matematika. Proses ini juga dapat berkontribusi pada peningkatan rasa memiliki siswa terhadap lingkungan terdekat mereka. Saran dari artikel tersebut yaitu yang pertama, merencanakan dan mengatur kurikulum untuk segala usia, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, agar dapat mengintegrasikan elemen budaya dalam permainan dan permainan dalam pengajaran matematika. Yang kedua, penekanan prinsip tersebut, yaitu prinsip kurikulum tersebut di sekolah dengan merencanakan unit pembelajaran atau khusus yang mengintegrasikan pada nilai budaya dan permainan dalam materi pembelajaran. Yang ketiga, maaf karena sama, kita lanjut yang keempat, mengutamakan integrasi budaya dalam materi pembelajaran melalui penggunaan sarana teknologi seperti film, TV, dan internet yang memungkinkan proses pembelajaran visual, aural, dan sensorik. Yang kelima, pekerjaan harus dilakukan dalam kelompok yang relatif kecil. Yang keenam, sebelum mulai, guru harus memastikan bahwa semua siswa memahami aturan kegiatan. Yang ketujuh, guru harus meningkatkan pengetahuan budaya mereka dan harus dilatih dalam keterampilan mengajar multikultural. Mungkin sekian, dapat saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kami, pemaparan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.